Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Vika Nuraini Rusmitanisi. Saya guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMK Negeri 3 Tegal. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi tentang seri semangat guru. Ya, jadi guru harus terus bersemangat dalam mengajar supaya anak-anak kita juga merasakan vibe kita, supaya anak-anak kita juga tentu saja ikut semangat. Jadi guru juga harus belajar semangat. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kemampuan non teknis adaptasi teknologi. Ada 6 kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama adalah resilience, tangguh dan teknologi. Yang kedua adalah critical thinking. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Yang keempat, konten dan creativity. Yang kelima adalah blended learning atau pembelajaran campuran. Yang keenam adalah collaboration. Baiklah, kita akan bahas yang pertama dulu adalah resilience. Resilience, tangguh dan teknologi. Apa sih resilient itu? Resilient adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika dia mengalami desakan mundur bahkan kegagalan. Resilient ini kata kuncinya adalah kemampuan. Artinya bisa dilatih, kemudian bisa jadi terampil dan akhirnya menjadi refleks. Resilient ada kerangkanya, ada tahapannya, yaitu dinamakan kerangka SAMR. SAMR adalah tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. S untuk substitusi, A untuk augmentasi, M untuk modifikasi, dan R untuk redefinisi. Pada tingkatan S atau substitusi ini, kegiatan belajar mengajar itu masih sama dengan sebelumnya dan sasarannya pun masih sama. Jadi belum ada perbedaan ketika memakai teknologi itu, polanya masih sama, kegiatan pembelajarannya dan sasarannya pun masih sama. Tapi ketika di tahap augmentasi sudah mulai berubah. Sudah mulai berubah di kegiatan pembelajarannya. Eksplornya lebih intensif, kemudian sudah terjadi otomatisasi dan mempraktekkan fitur baru. Dan tentu saja ada perubahan dalam pembelajaran. Kemudian di sasarannya tapi masih sama. Kemudian di tingkat selanjutnya ada M for modification atau modifikasi. Di sini sudah berubah secara signifikan, yaitu kegiatan belajar sudah berubah secara signifikan. Kemudian sasarannya sudah mulai berubah juga. Di tahap modifikasi ini terjadi eksplorasi SCL dengan teknologi. Kemudian guru kreatif dalam terus membuat sebagai tim ya. Guru kreatif dalam tim, dia tidak lagi bekerja sendiri. Kemudian perubahan di sebagian besar proses kegiatan pembelajaran sudah terjadi. Kemudian yang terakhir adalah definisi, adalah proses yang sudah berubah total. Kegiatan pembelajarannya sudah berubah total dari yang dulu, kemudian sasarannya juga sudah berubah. Jadi di sini eksplorasi mendorong semua guru terus berkarya dan berdampak pada sosial, dan praktek sudah menjadi standar sekolah. Sekolah sudah mempunyai standar. Bahkan di sini termasuk dalam visi misi sekolah dalam bidang teknologi tentunya. SAMR merupakan sebuah perjalanan, journey untuk menuju suatu tingkat kemahiran. Jadi, untuk menuju tingkat R atau right definition itu membutuhkan proses, tidak instan, butuh kerja keras, butuh semangat terus-menerus. Peningkatan SAMR bukan ditandai dengan teknologi yang semakin canggih, bukan. Tetapi ditandai dengan skenario KBM yang semakin kaya. Kreasi dan analisis terus terjadi.
ketika kita ada di titik R atau peningkatan SAMR tadi. SAMR itu ibarat sebuah maps, sebuah peta. Kita punya titik awal dan punya titik akhir atau destination. Kita punya titik waktu untuk start dan kita punya tujuan. Dalam tahapan-tahapan ini tentu saja kita punya hal untuk diperhatikan dan untuk kita pelajari. Untuk memulai S menuju A, kita memulai perjalanan ini dengan menabung materi ajar. Kita banyakkan dulu nih materi ajarnya. Kita juga menabung skenario KBM. Jadi untuk membuat materi ajar, menabung skenario KBM, tentu saja kita perlu terus belajar. Tidak harus kita terus menguasai banyak aplikasi, tidak. Itu merupakan salah paham ya. Jadi tidak perlu kita menguasai banyak aplikasi dan kita menggunakan semua aplikasi secara bersamaan, tidak. Tapi yang terpenting adalah kita mengerti fitur-fiturnya. Kemudian perjalanan A ke M, perjalanan A menuju ke M. Di sini kita harus sudah bisa meningkatkan partisipasi murid, memperkaya ide kombinasi dalam aplikasi. Jadi penggunaan aplikasi sudah dikomunikasikan dengan aplikasi lain. Dan tentu saja kita harus lebih memotivasi siswa supaya siswa juga lebih semangat lagi. Dan perjalanan M untuk ke R, dari modification ke redefinition, metode SCR lebih lanjut. Jadi sudah tingkat tinggi. Kemudian manajemen event online. Kita sepertinya sudah mempunyai manajemen event online, semuanya serba online dan kita juga dapat menyelenggarakan event online. Dan manajemen collaboration, jadi tentu saja untuk menuju ke M, dari M ke R, ini sudah terjadi kolaborasi di semua pihak. Sesama guru, dalam satu sekolahan, bahkan satuan pendidikan sudah terjadi kolaborasi yang baik. Jadi kesimpulannya, resilience adalah grafik pengembangan diri kita. Sedangkan SAMR adalah maps kita. Apa sih yang harus kita lakukan? To-do list-nya, step by step-nya untuk menuju resilience tangguh teknologi.